Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Hari kemudian, Aji yang sedang duduk di ruangannya tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Putu. "Ya halo Pak," kata Aji setelah mengangkat teleponnya. "Ji sibuk nggak?" tanya Pak Putu di seberang. "Lagi nggak gitu sih Pak, gimana Pak, ada yang bisa Aji bantu?" tanya Aji sambil matanya masih memandang laptop di hadapannya. "Gini, ada yang ingin saya sampaikan ke kamu mengenai beberapa plan dari Pak Tono saat regional meeting minggu lalu." Aji langsung tertarik dengan apa yang Pak Putu katakan barusan. "Apaan tuh Pak? Kalau Bapak nggak keberatan bisa share ke Aji." "Nggak Pak, tentang plan tersebut. Pak Tono sedang mendapat challenge dari Pak Andrea untuk memperbesar bisnis food di Indonesia," ujar Pak Putu kembali, dan terlihat Aji sudah tak sabar mendengar plan dari atasannya. "Terus Pak, dan you know kan produk yang paling mudah kita drive adalah produk margarin," ujar Pak Putu. "Tapi masalahnya every year-nya produk margarin hanya bisa growth tak lebih dari 10%, sedangkan Pak Tono diberikan target oleh Pak Andreas harus sell in ke distributor dengan growth 35% dari rata-rata sell in." Kenapa nggak ditargetkan juga sell out-nya Pak, biar nggak seimbang dengan jumlah volume yang akan kita delivery ke gudang distributor, ujar Aji mencoba memberikan saran. Masalahnya Pak Andreas nggak mau tahu tentang sell out dari distributor, khususnya untuk proyek kali ini. Pak Putu sengaja menggantung ucapannya mencoba mengetahui reaksi Aji di telepon. Namun Aji hanya berdehem. "Saya cerita sedikit mengenai akar masalah ini. Jadi ternyata produk food rencananya akan di-delete oleh CEO kita dikarenakan sudah hampir 7 tahun tidak pernah berhasil menambah kontribusi di bisnis total kita." "Oh gitu ya Pak. Terus Pak," ujar Aji, "secara selama ini rata-rata produk food kontribusinya hanya sebesar 5% dari total bisnis kita. Dan itu sangat mengkhawatirkan, padahal profitnya lumayan gede," ujar Pak Putu mencoba menjelaskan perlahan-lahan ke Aji. "Bayangkan aja kalau kontribusinya bisa kita tingkatkan menjadi 10 sampai dengan 15%. Mungkin pihak manajemen akan kembali memikirkan untuk mempertahankan produk food. Dan juga saat ini masalahnya adalah budget promosi sangat banyak tersedot oleh produk food kita, dan selama ini sering disubsidi dari produk non-food," lanjut Pak Putu, dan sejauh ini Aji sudah mulai menangkap maksud Pak Putu. "Oke, Aji udah paham dikit maksud Bapak." Maka dari itu, Pak Andreas mencoba memaksa distributor untuk melakukan buffer stok 3 bahkan 5 kali lipat dari sebelumnya, sehingga mau nggak mau semua distributor wajib memaksa pelanggannya untuk membeli lebih banyak lagi produk food kita. Impact-nya bakalan lari ke overdue Pak, karena nggak mungkin sell out kita bisa speed up dalam waktu yang dekat, butuh penyesuaian dan kerja keras tim tentunya. "Good, maka dari itu saya menelpon kamu," ujar Pak Put. "Mungkin ada baiknya mulai sekarang kamu mencari beberapa daerah yang bisa kita lempar produk-produk food nantinya saat sedang numpuk di gudang distributor. Misalnya nih, bulan depan kan akan ada perayaan Lovely Desember di daerah Tanah Toraja. Pastinya mereka akan membutuhkan panganan ringan yang tentu saja akan menggunakan produk margarin kita," jelas Pak Putu, membuat Aji terlihat mangguk-mangguk dan masih saja fokus mendengarkan suara atasannya di telepon. "Atau mungkin saja perayaan pengucapan di daerah Minasa, Sulawesi Utara. Ngerti kan maksud saya?" "Saya dikasih waktu selama seminggu ini, Ji, sebelum nantinya kita akan mengeluarkan surat persetujuan semua distributor untuk membuka order sesuai yang kita pesankan," kata Pak Putu selanjutnya. "Dan tidak ada satupun distributor yang bisa menolaknya. You know kan maksud saya?"
Baik Pak, kalau gitu besok aja akan memulai survei di daerah-daerah yang mempunyai potensi yang aku jelasin tadi. Hari ini segera buat pengajuan traveling kamu selama seminggu full ya, ujar Pak Putu. Siap Pak, segera aja submit PA-nya. Setelah menutup telepon, Aji sesaat memikirkan beberapa hal yang akan ia kerjakan nantinya. Segera ia membuat pengajuan traveling melalui sistem dan submit langsung ke line manajernya yang tak lain adalah Pak Putu, selaku regional sales manajernya. Dan tak butuh lama langsung email masuk di emailnya sebuah notifikasi approval dari Pak Putu mengenai pengajuan travelingnya selama seminggu ke depan. Di tempat berbeda, saat ini terlihat Reni sedang duduk bertiga dengan orang tuanya di teras rumahnya yang berada di kampung. Karena kebetulan ia sedang cuti selama seminggu dan memilih untuk menengok orang tuanya di kampung atau lebih tepatnya di daerah Palopo. Kondisi kedua orang tuanya saat ini sehat dan terlihat Pak Haji sudah mulai melupakan kejadian yang menimpanya beberapa bulan yang lalu. Ternyata meninggalkan kota Makassar dan memilih berdiam diri berdua dengan istrinya di kampung sangat banyak membantu untuk mengembalikan pikirannya lagi yang awalnya sangat stres setelah kejadian itu. Intinya uang mudah dicari akan tetapi kesehatan sangatlah tidak terhingga nilainya. Itulah yang seringkali mamahnya Reni menjelaskan ke Pak Haji. Hingga saat ini di mana mereka sudah mulai kehidupan barunya di kampung. Melanjutkan kerjaan almarhum kedua orang tua Pak Haji atau nenek dan kakeknya Reni dengan berkebun. Hasil dari berkebun lumayan untuk bisa menghidupi mereka di kampung dan juga membantu biaya Reni yang masih kuliah di Makassar. Oh iya, cuti kamu sampai kapan sayang? Tanya Pak Haji di sela-sela obrolan mereka sebelumnya tentang kuliah dan kerjaan Reni selama di Makassar. Masih 5 hari lagi, Pak. Jawab Reni tersenyum. Kebetulan sih, Papa pengen minta tolong ke kamu untuk hadir di acara pengantin saudara kamu di Toraja. Ujar papanya lagi, membuat Reni mengernyit. Duh, masalahnya Reni ke Toraja, Pak. Kenapa nggak Papa sama Mama aja ke sananya? Ujar Reni yang terlihat keberatan atas permintaan orang tuanya. Besok itu kebetulan Mama dan Papa pengen ngurus beberapa surat-surat di kantor Bupati sayang. Lagian kan hanya 2 jam perjalanan dari Palopo ke Toraja. Gak usah nginap, kamu PP aja, kata mamahnya menyela yang sejak tadi hanya mengusap-ngusap pundak anak gadisnya. Yuk, kapan sih acaranya, Pak? Tanya Reni setelah menarik nafasnya yang terasa berat. Pria yang sejak tadi menikmati sebatang rokok, kretek, dan kopinya akhirnya memandang wajah Reni dengan pandangan penuh harap. Besok sayang. Duh, malas banget sih Reni ke sana. Tapi ya sudah, nanti Reni hadiri acara itu. Walaupun berat, namun gadis itu akhirnya mengiyakan permintaan kedua orang tuanya. Makasih ya sayang, kata mamanya.
Jadi mending besok kamu berangkatnya pagi-pagi karena acaranya sih malam, tapi kamu masih bisa beristirahat dulu di rumah tante kamu yang satunya, ujar Pak Haji. Kebetulan rumah tante Ana nggak jauh dari rumah calon pengantin. Sesaat Reni terlihat sedikit berpikir. Oke deh, lalu ia pun menjawabnya. Akhirnya mereka kembali mengobrol tentang kehidupan Reni di Makassar. Ia sedang dekat dengan siapa saat ini dan Reni menjelaskan semuanya tanpa ditutup-tutupi di depan orang tuanya. Terus mamahnya seperti sengaja menggantung ucapannya, lalu ia memandang wajah Reni di sampingnya. Mak Aji masih sering hubungin kamu? Dek. Reni terdiam lalu mencoba tersenyum di hadapan orang tuanya.